usung tadi, yaitu keamanan, kemudian pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kami akan coba untuk hadirkan berbincang bersama dengan masing-masing tim dari calon presiden dan calon wakil presiden di kesempatan siang hari ini. Kira-kira seperti apa persiapan dari capres masing-masing menghadapi debat ketiga nanti? Adakah strategi khusus yang akan diterapkan untuk memastikan optimal dalam debat berlangsung nanti? Silakan kami undang Anda terlebih dahulu pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung bersama kami. Apa sih harapan Anda terkait dengan debat ketiga capres nanti dengan tema yang akan diusung, yaitu keamanan, pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik? Apa yang menjadi permasalahan kini di negara kita yang perlu ditingkatkan kembali untuk kepemimpinan mendatang? Silakan kami tunggu telepon Anda di 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712, atau melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Karena tadi pagi ketika kami menghadirkan 5 tema, ada beberapa pendengar yang ingin menyoroti sebenarnya gagasan apa yang akan diusung dalam debat nanti untuk menjawab segala tantangan yang ada terkait dengan tema kita, yaitu tema debat capres nanti, yaitu keamanan, pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Bagaimana sih konsep-konsep yang dimiliki, walaupun saat ini pastinya kita sudah memiliki rencana ataupun strategi untuk dapat mengoptimalisasi dari beberapa tema tersebut, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dan memang hal itu sudah terlihat, tetapi bagaimana ke depannya, apa yang akan menjadi tantangan yang akan harus dijawab oleh kepemimpinan berikutnya. Kami akan langsung hadir ke perbincangannya. Yang pertama bersama dengan tim Badan Pekerja Anies Mohaimin atau Baja Amin, Razak Ashari. Pak Razak Ashari, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Siang, Pak Rudi. Iya, gimana kabar? Baik, Pak Rudi. Alhamdulillah. Tanggal 7, debat ketiga akan dimulai di Istora Senayan, Jakarta. Sampai dengan saat ini, persiapan dari Paslon 01 bagaimana nih? Paslon 01 siap lahir batin, Pak Rudi. Kita siap berdebat. Ada strategi Yang khusus jelas, nggak nih Pak? Tidak ada strategi khusus, kita tidak akan main singkatan-singkatan, Pak Rudi. Kita akan main di ide, di narasi gagasan, dan kita kuat di pemikiran, Pak Rudi. Iya. Insya Allah kita siapkan konsep-konsep terbaik untuk bangsa dan negara. Gini Pak, tentu ini kan tema-tema yang sangat dibutuhkan oleh negara kita. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, untuk menjawab tantangan ke depan. Bagaimana Indonesia bisa menjawab tantangan global ke depan. Kira-kira masukan apa yang disampaikan kepada Paslon 01 ini untuk apa sih permasalahan yang ada dan apa yang harus dijawab menjadi tantangan ke depan? Pertama begini, Pak Anies memiliki modal dasar yang kuat, hubungan internasional. Yang kedua, beliau sangat memahami geopolitik dengan bagus, gitu kan. Sehingga kami tidak khawatir beliau punya modal dasar yang kuat. Dan yang ketiga, komitmen kedaulatan pasangan Amin terhadap kedaulatan negara ini sangat tinggi. Oleh karena itu, konsep yang sudah disampaikan dalam visi misi maupun konsep yang selama ini ditawarkan sudah clear, dan kita tentunya tidak begitu khawatir lah tentang nanti menghadapi debat ini. Kalau kita lihat selama ini track record Pak Anies ketika berhadapan dengan dunia internasional sudah sangat bagus. Bagaimana ketika memimpin di Jakarta pun ya beliau bisa hadir dengan sangat mengesankan ketika menghadapi forum-forum dunia. Bahkan kalau kita pernah lihat dalam satu forum, Anies bisa meyakinkan Sekjen PBB atas proposal yang disampaikan. Hanya dalam waktu 2 menit, Anies bisa berhasil membuat Sekjen PBB memberikan persetujuan terhadap proposal yang disampaikan oleh Anies. Oleh karena itu kami sangat confident insya Allah menghadapi debat ketiga ini dengan baik. Kira-kira begitu Pak Rudi. Iya, tapi sejauh ini bagaimana mungkin masukan dari tim yang diberikan kepada Capres 01 ini, Pak Razak? Tentu kita belajar dari situasi kemarin ya. Pertama, kita ingin supaya debat ini containable. Kita lebih fokus debat ini
lebih bisa memberikan masukan-masukan buat bangsa dan negara. Sehingga kita ingin debat yang disampaikan nanti ini merupakan adu gagasan yang konkret gitu kan ya. Bagaimana supaya Indonesia lebih eksis di dunia percaturan. Apalagi kita kan menghadapi bonus demografi di mana nanti Indonesia itu bukan sekedar punya masyarakat yang tinggi tapi yang banyak, tapi juga akan dilihat sebagai pangsa pasar oleh dunia luar. Oleh karena itu kan kita harus siap bersaing di sini nanti itu kan, baik dari sisi kualitas masyarakat maupun pertahanan dan keamanannya. Kira-kira seperti itu. Ada simulasi atau latihan khusus untuk menghadapi situasi dalam debat ketiga nanti, Pak Razak? Oh, enggak ada. Hanya saja Capres kita kan melakukan exercise ide ya, bagaimana ide dan gagasannya itu di-challenge beberapa pakar untuk dianalisis, untuk didiskusikan gitu kan ya. Apakah tawaran-tawaran yang diberikan ini cukup relevan dan bagus buat bangsa dan negara. Saya kira challenge ide aja yang dilakukan. Ya. Kira-kira challenge ide apa yang paling dikuatkan dalam beberapa tema nanti di debat ketiga? Keamanan, hubungan internasional, pertahanan, atau geopolitik? Saya kira kita banyak di hubungan internasional ya, bagaimana memperkuat bargaining Indonesia ya secara geopolitik. Utamanya kita ini kan dari sisi geopolitik perlu menjadi bangsa yang kuat, utamanya untuk memberikan keamanan buat investor, investasi dan lain sebagainya. Ini kan perlu jaminan ya dari kita agar dunia internasional memperhatikan kita gitu ya. Oke. Saya kira itu ide bagus. Ya, dari dua debat yang sudah terselenggara Pak ya, tim internal sendiri bagaimana sih melihat elektabilitas? Sejauh mana sih peningkatan ataupun porsi elektabilitas yang bisa diharapkan dari proses debat Capres-Cawapres ini? Cukup signifikankah? Buat pasangan 01 ini cukup signifikan. Kalau kita lihat beberapa hasil survei terakhir, paling akhir mungkin yang dirilis oleh CSIS, tren pasangan 01 kan naik ya. Naiknya tren pasangan 01 ini sebenarnya sudah terlihat dengan cukup jelas ketika debat pertama, banyak ide kemarin yang disampaikan oleh Capres kita. Ya. Itu sangat signifikan untuk kami. Artinya publik akan masih menunggu ya hasil debat untuk nanti menentukan pilihannya. Seperti itu. Swing voter kemarin masih tinggi ya, masih 30%, undecided juga masih tinggi. Itu semua kan masih melihat seberapa pantas para Capres ini memimpin kita. Saya kira mereka masih menunggu ide dari para capres dan cawapres kita. Tapi buat kami itu aneh loh Pak, mendekati pemilu kok masih banyak undecided voters, itu aneh itu. Ya kalau menurut saya itu sebenarnya ini adalah silent majority. Mereka ini para pemilih cerdas yang nggak mau kelihatan pilihannya kalau menurut saya. Berarti bukan undecided, berarti unidentified voters ya. Bisa jadi. Kita sebut lagi nanti identified, tidak terdeteksi ya. Tidak teridentifikasi pilihannya apa. Betul, begitu ya. Bisa jadi. Mereka menyembunyikan pilihannya gitu. Ya oke, kami tunggu nanti Pak ya. Gimana nanti kelangsungan jalannya debat ketiga ini. Terima kasih Pak Razak. Sukses selalu untuk RRI. Terima kasih.